Saya langsung saja, mari kita mulai di dalam Injil Yohanes. Kita mau membaca Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah, perhatikan di sini, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ini adalah salah satu tanda sebagai murid Kristus. Bahwa apa? Firman Tuhan mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu kamu berbuah banyak. Berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Saya mengatakan salam tuai. Haleluya, puji Tuhan. Saya memberikan selamat untuk semua yang pada hari ini di wisuda. Amin. Haleluya. Saya mengenal mayoritas yang wisuda pada pagi hari ini, dan saya mengatakan bahwa mereka adalah murid-murid Yesus yang memiliki kualitas rohani. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi pada pagi hari ini mari, kalau bisa saya memberikan sebuah pembekalan, ini adalah hal yang sederhana, tapi suatu hal yang seringkali diabaikan. Tapi hal ini adalah sangat penting. Saya ingin mengatakan bahwa Reinhard Bonnke sendiri mengatakan demikian. Dia mengatakan kalau kita cuma berdoa tidak menginjil, kita seperti orang berjalan di satu kaki. Berjalan dengan satu kaki. Kita tidak akan berjalan jauh. Tetapi kalau kita pun juga sebaliknya, dari ungkapannya tersebut saya ingin mengatakan, kalau kita cuma memfokuskan diri saja pada penginjilan, tapi tidak berdoa, saya ingin mengatakan kita juga tidak akan berjalan jauh. Amen. Jadi semuanya harus berasal dari Allah. Saya selalu mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun memiliki hak untuk melayani, kecuali dia pertama-tama melayani Tuhan terlebih dahulu. Amen. Dan bagaimana kita dapat memperkenalkan Tuhan kepada orang lain kalau kita tidak mengenal dia dengan baik dan benar. Amen. Jadi pertama-tama adalah pengenalan kita akan dia, pertama-tama adalah kita melayani dia, pertama-tama adalah bahwa kita terhubung dengan Tuhan. Amen. Karena dia adalah sumber. Dia adalah sumbernya. Mari kita lihat kembali di dalam kitab Yohanes ini. Amen. Bahwa Yesus adalah pokok. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dalam ayat yang kelima, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini satu hal yang perlu kita sadari, bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang kudus untuk menuai jiwa-jiwa. Ini pekerjaan yang sangat serius dan sangat penting. Pekerjaan paling penting di muka bumi ini. Saya mengatakan bahwa Tuhan memberikan segala-galanya sampai anaknya yang tunggal diberikannya untuk hal ini, yaitu untuk mencari yang terhilang dan tersesat, mencari dan menyelamatkan. Amen. Kalau saudara umpamanya
saudara mendaftar untuk ikut menjadi marinir di Amerika. Marinir ini sangat terkenal di dunia. Di saat pelatihan, di pelatihan tersebut, misalnya seorang salesman datang di hadapan saudara dan mengatakan, apa tujuanmu untuk bergabung dengan marinir? Kadang orang menyampaikan agenda mereka masing-masing. Sang sersan akan mengatakan, kamu tidak punya tujuan lain kecuali tujuan marinir ini sendiri. Bukan tujuan kamu pribadi, tapi tujuan daripada marinir ini sendiri. Jadi saudara ingin tahu bahwa kalau saudara ingin melakukan kehendak Tuhan, saudara ingin terhitung di dalam Tuhan sebagai pekerja-pekerja di ladangnya. Saya mengatakan tujuan kita, sasaran kita haruslah merupakan tujuan dan sasaran Kristus, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan kalau kita lihat, apa ada gambar yang saya kirim bisa ditampilkan mengenai ladang yang sudah menguning? Bisa ditampilkan di layar? Apa sudah terkirim? Atau mungkin belum? Tidak apa-apa, kita mempunyai ladang yang sangat luas. Ada sebuah gambaran yang diberikan oleh image yang diberikan oleh Yen, yaitu sebuah ladang yang dari ujung ke ujung semuanya adalah tuaian yang siap dituai, yang sudah menguning. Dan saya mengatakan, pandangan saya berubah pada saat saya memakai mata Kristus untuk melihat umat manusia. Pada saat saya melihat kerumunan banyak orang, pada saat saya melihat orang-orang, saya melihat seperti gandum yang siap untuk dituai. Saya melihat mereka seperti itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa tuaian ini sangat sekali luas dan sangat sekali banyak. Dan kalau Tuhan menghendaki kita untuk berbuah, saya ingin mengatakan, inilah tujuan daripada mengapa kita diperlengkapi, mengapa kita dilatih, yaitu supaya kita dapat menuai. Ada seorang teman dari Afrika Selatan, dia mengatakan pada saya begini, Donald Fred, saya sudah banyak bersaksi, tetapi satu hal yang saya ingin belajar, dia bilang, saya cuma selama ini sering kali menabur, tapi kamu selalu menuai. Nah, mengapa kamu bisa menuai seperti itu? Dan saya mengatakan pada dia, alasannya, seorang salesman, kalau saudara hanya memperkenalkan produk, tetapi tidak menghasilkan sebuah transaksi, saudara bukan seorang salesman yang baik. Kita dikirim untuk menuai. Kalau suatu perjumpaan dengan orang mungkin berakhir dengan kita itu cuma menabur, it's okay. Tetapi kita selalu punya sasaran untuk menuai. Dan ini untuk menuai, tuaian yang sangat besar, menuai juga alasannya karena adalah bahwa firman Tuhan mengatakan hari ini adalah hari keselamatan itu. Hari ini adalah hari yang berkenan. Kadang-kadang ada orang yang saudara jumpai hari ini, saudara tidak akan pernah jumpai lagi. Seringkali seperti itu. Orang yang saudara berikan kesaksian saudara mungkin tidak akan bertemu mereka lagi. Dan itu kesempatan kalau bisa mereka ditransfer dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Gunakan kesempatan tersebut. Jadi di sini yang saya katakan, Tuhan kalau memberikan suatu ekspektasi kepada kita untuk dapat menuai tuaian yang lebih dari 5 miliar ini. Ini suatu yang kelihatan impossible. Suatu yang kelihatan mustahil bagi kita.
Tapi saya mengatakan pada saudara, dia bukan Tuhan yang jahat, tapi dia adalah Tuhan yang baik. Di sini mengapa saya mengatakan kenalilah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Dia tidak mungkin sengaja untuk menaruh beban kepada kita yang sebenarnya tidak bisa terpenuhi, mungkin mustahil untuk dipenuhi. Dia adalah Tuhan yang baik dan setia. Dia akan memperlengkapi dan dia akan memberikan kepada kita perlengkapan, tools, untuk itu dapat terlaksana. Dapat saudara katakan amin. Amin. Semuanya lagi silent, jadi aminnya tidak kedengaran. Sekarang begini, dia bukanlah Tuhan yang tidak realistik. Kita sebagai pengikut Kristus, saya ingin mengatakan di sini bahwa perlengkapan ini kadang-kadang terabaikan. Kita terfokus pada pekerjaan, tapi kita lupa akan perlengkapan persiapan dan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita sebagai alat. Hal yang pertama di sini dari pasal yang kita baca di dalam Yohanes yang sudah jelas. Kalau kita jadikan ini sebagai gaya hidup, saudara tahu bahwa kalau kita terhubung dengan pokok, artinya kita terhubung dengan sumber. Orang mengatakan, saya diundang ke suatu pertemuan di mana sebagai pembicara bagi orang-orang yang bekas narapidana, bekas gangster, mereka itu kelas berat. Dan di situ saya baru datang, saya diperkenalkan sama pemimpinnya. Pemimpinnya mengatakan, ini Fred, saya ingin perkenalkan kepada kalian. Beberapa orang di situ sudah mengenal saya. Mereka mengatakan, oh Fred, dia adalah pemenang jiwa. Saya bilang, terima kasih, tapi itu suatu titel yang salah. Saya mengatakan, bisa saya koreksi. Mereka mengatakan, kamu pemenang jiwa. Kami melihat di kota, kamu suka bersaksi pada orang, membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Saya mengatakan, saya tidak pernah menobatkan satu orang. Pertobatan tidak terjadi karena kemampuan saya, karena apa yang saya sampaikan. Pertobatan terjadi karena pekerjaan daripada Roh Tuhan. Dari Tuhan sendiri. Roh Kudus yang menobatkan orang, bukan saya. Dan di sini saya mengatakan bahwa inilah mengapa sangat penting bagi kita terhubung dengan sumber. Dari Maret 2018 sampai dengan saat ini, puji Tuhan. Teman saya mengatakan lebih dari seminggu yang lalu, dia mengatakan sudah yang dia tahu sudah 10.000 orang yang berdoa untuk menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amen. Saya di sini saya mengatakan, memang saya tidak sempat update Pak Vincent, tapi saya mengatakan mau 6.000, mau 10.000, saya juga merasa saya tidak perlu koreksi karena ya ini adalah suatu hal yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya mengatakan bahwa untuk di Australia, saya tahu, karena saya pernah pada saat saya berusia remaja, saya sudah datang ke Australia. Dan pada waktu-waktu itu saya tahu, kalau kita menyebut nama Tuhan saja, itu rasanya seperti orang-orang berpikiran, kamu dari zaman mana? Apa kamu dari zaman batu? Kamu ngomong Tuhan. Tetapi hari ini, begitu banyak orang muda, mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang pada Yesus. Fenomena terakhir yang saya lihat di Sydney. Pada saat kita berada di jalan, anak-anak muda berlari kepada kami. Mereka bukan lagi jalan, mereka berlari. Saya masih ingat saya masuk McDonald. Seorang anak muda mengatakan, saya tidak kenal kamu, tapi saya mau berlutut.
Dia mengatakan, saya tidak tahu mengapa, tapi saya harus berlutut. Saya bilang, kamu sedang dijamah Roh Kudus. Anak muda ini kelihatan seperti orang yang tidak pernah menginjak gereja. Rambutnya awut-awutan, tampangnya dan seluruh penampilannya seperti seorang anak yang liar. Tapi dia bersama dengan temannya dalam waktu mungkin 2 menit atau kurang dari 2 menit. Mereka berdua sama-sama berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Saya melihat fenomena di mana orang-orang, mereka mungkin ada berdiri, ada di tempat yang mungkin lebih dari 100 meter dari kami. Mereka mengatakan, entah kenapa saya merasa terdorong untuk datang ke sini. Ada orang berada di balkon, nightclub. Mereka turun dan datang mengatakan, entah kenapa saya disuruh datang ke sini. Anak-anak muda kami membagikan Alkitab sampai habis. Saya kembali ke mobil, saya datang kembali, sudah ada yang antri. Mereka antri untuk didoakan. Ini anak-anak muda Australia. Mereka bilang, bagaimana mengenai saya? Bagaimana mengenai kami? Saya bilang, jangan khawatir, saya akan doakan kalian. Ini semua datangnya dari Tuhan sendiri. Saya masih ingat waktu-waktu di mana saya habiskan berjam-jam di pantai. Kebiasaan saya adalah lebih dari 1 jam saya berdoa setiap hari. Tapi ada saatnya di mana saya berdoa 3 jam, sering 3 jam. Kadang-kadang bahkan ada saatnya sampai 6 jam saya berdoa. Sudah 6 jam, saya ingin tambahkan menjadi 9 jam. Dan rasanya sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak wahyu, inspirasi. Banyak pengertian ilahi yang Tuhan berikan, yang saya tidak dapatkan dari buku. Dan saya mengatakan, karena semuanya berasal dari Dia. Jadi sangat penting bagi saudara, ingat untuk selalu terhubung dengan pokok. Selalu luangkan waktu dengan Tuhan. Saya ada sebuah tulisan saya tulis, God is number 1 before your ministry. God comes before the ministry. Kemudian hal yang kedua di sini, saya mengatakan murid-murid sesudah diberikan amanat agung. Saya ingin segera bacakan dengan cepat. Memang pagi ini saya rubah pesan saya, karena pesan yang satu sebenarnya jauh lebih panjang. Mari kita lihat bersama dalam Kisah Para Rasul, kisah 1. Saya bacakan. Firman Tuhan sangat penting, mari kita lihat bersama. Makanya saya mulai dengan firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, kita dibekali. Kita diberikan kuasa dari tempat tinggi. Kita diberikan kuasa Roh Kudus. Kita tidak sendirian. Amin. Haleluya. Karena pekerjaan ini, saudara lihat ladang yang begitu luas, ini membutuhkan pekerjaan supernatural. Kita membutuhkan Tuhan untuk mengalir melalui kita, untuk berkarya melalui kita.
Bukan kuat gagah kita, firman Tuhan mengatakan, tetapi rohnya. Tapi rohku, kata Tuhan. Kita harus mengandalkan roh Tuhan. Jika Tuhan, bukan Tuhanlah yang membangun, maka sia-sialah orang yang membangun. Ini kita perlu ingat. Dan Tuhan senang untuk diandalkan. Amen. Juga kita dapat dituntun oleh Roh Kudus. Murid-murid mereka berusaha untuk menjala sepanjang malam. Mereka adalah orang-orang berpengalaman untuk menjala. Mereka tidak mendapatkan tangkapan. Apa? Sesudah dengan petunjuk dari Tuhan sendiri. Apa yang terjadi? Begitu dengan susah payah mereka menarik jala yang penuh dengan ikan. Mereka meminta bantuan. Amen. Karena begitu banyak yang ditarik di dalam jala mereka. Puji Tuhan, saya mengatakan bahwa saudara dapat berbuah banyak karena pertolongan Roh Tuhan, karena tuntunan dari Roh Tuhan. Amen. Dan hal yang ketiga, ini saya akan segera mengakhiri. Kita perlu kembali kepada Christ-centered ministry. Saya ulangi lagi, Christ-centered ministry. Pelayanan yang berpusat kepada Kristus. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-32, firman Tuhan mengatakan demikian. Ini poin terakhir saya. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Saudara tahu, Yesus Kristus di zaman itu tidak ada Facebook, tidak ada Twitter, tidak ada sosial media yang lain. Dan pada saat itu bahkan tidak ada email. Bahkan juga yang dulu pernah kita pakai juga yang namanya pager. Tidak ada. Tidak ada orang bisa SMS. Tidak ada telepon. Tapi saya mengatakan pada waktu itu orang bisa mengikuti dia sedemikian rupa. 3 hari lamanya. Kemudian dia memberi makan mereka. Mereka sampai kelaparan. 5.000 orang, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Saudara tahu Yesus itu figur yang sangat menarik. Atraktif. Siapa dia dan pembawaan dia itu sangat atraktif. Saudara tahu, begitu banyak orang di zaman itu, kok bisa berjalan kaki mengikuti dia. Ini bukan follow seperti orang follow di Facebook atau di sosial media. Ini langsung dengan kaki sendiri. Mengapa? Saudara tahu bahwa yang menyedihkan adalah kekristenan yang telah menjadi agamawi, yang memudarkan rupa daripada Yesus. Sehingga dia tidak kelihatan setertarik yang sebenarnya. Hal itu perlu dipulihkan kembali. Harus kembali dipulihkan. Saudara tahu cara memulihkannya sangat sederhana. Kita harus menunjukkan gambar Yesus yang sesungguhnya pada orang. Berapa banyak orang mereka yang istilahnya sudah burn out. Saya bertemu dengan di jalan, mereka kecewa dengan gereja, mereka kecewa dengan orang Kristen. Tapi sesudah berbicara beberapa saat dengan mereka mengatakan begini kepada saya. Mereka bilang, tolong bagikan kepada banyak orang. Tolong bagikan hal ini. Kami belum pernah dengar yang seperti ini. Kami belum pernah merasakan yang seperti ini. Kami belum pernah mengenal yang seperti ini. Tolong bagikan pada banyak orang. Mereka pun kembali mau berdoa. Amen. Saudara tahu rahasianya. Amen. Tadi saya mengatakan meninggikan Yesus, memberikan kemuliaan bagi dia. Jangan menjadi seseorang yang, kalau istilah bahasa Inggris, approval addict. Saudara, ketagihan untuk pujian, ketagihan untuk diangkat, ketagihan untuk dikenal. Tidak perlu. Ada orang pernah mengatakan pada saya begini, Pak Fred, untuk apa yang sudah Tuhan lakukan, kamu bisa sangat terkenal. Saya bilang, sorry, saya tidak tertarik. Dia bilang, saya punya cara untuk membuat kamu terkenal. Saya bilang, saya tidak tertarik. Saya ini terlalu sibuk untuk membuat Tuhan Yesus dikenal.
Tuhan Yesus dikenal oleh dunia. Saudara tahu penghambat paling besar untuk Yesus tampil, itu adalah diri kita. Diri kita sendiri. Self-blockage adalah blockage yang terbesar. Amen. Makanya kita perlu tahu siapa kita. Kita perlu tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita perlu tahu milik siapa kita ini. Dan kita perlu tahu kasih Kristus kepada kita. Betapa dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Jadi saya tidak lagi berkebutuhan atas kasih manusia yang lain. Saya tidak butuh itu lagi. Saya sudah komplit di dalam Tuhan Yesus. Saya tidak perlu pujian dari manusia. Saya akan tetap setia melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Saya tidak dikenal, no problem. Biarlah dia yang dikenal orang. Biarlah dia yang disanjung orang. Ada seorang teman saya mengatakan begini, Fred, ini sudah mungkin 5-6 tahun yang lalu. Tiba-tiba dia telepon saya. Kadang-kadang dia suka menanyakan, kamu ada dapat wahyu apa? Saya mengatakan, air mencari tempat yang rendah. Pada saat kita rendah hati, air kehidupan lah yang mengalir kepada kita. Bukan sembarang air, tapi air kehidupan. Air kehidupan ini kemudian dapat disalurkan kepada orang lain. Mereka yang dahaga di luar sana. Mereka yang haus. Dan saya ingin mengatakan pada saudara sekalian, saya ingin mengatakan hal ini. Oke? Banyak orang tidak tertarik, kalau khususnya di negara barat. They're not interested in religions. Mereka tidak tertarik dengan agama. Tapi satu hal saya tahu, mereka itu lapar dan haus secara rohani. Tidak dapat dipungkiri. Kalau orang lapar dan haus, segala sesuatu ditelan dan dimakan. Inilah mengapa berbagai hal-hal yang buruk dan negatif mereka rangkul. Kenapa? Mereka lapar. Kenapa mereka rangkul itu? Karena makanan yang sesungguhnya, makanan yang baik dan benar tidak disuguhkan ke mereka. Kita harus setia untuk dapat menyuguhkan makanan yang benar pada mereka. Amen. Kita harus belajar. Di sini saya tadi kembali kepada menampilkan Yesus. Kita harus belajar untuk menyingkir. Dan biarlah Yesus yang kelihatan. Biarlah Yesus yang dikenal. Biarlah Yesus yang dirasakan orang. Kita nyanyikan lagu itu, kalau dalam bahasa Inggris, it's no longer I who liveth, but Christ that liveth in me. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. He lives, he lives. Saya tahu itu pasti ada lagu bahasa Indonesia. Oh ya, betul. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saudara tahu, mati di dalam Kristus itu indah. Ini suatu yang sudah ditinggalkan, dilupakan. Suatu yang sangat penting sekali. Amen. Supaya karakter Kristus terlihat pada orang lain. Dan itulah cara kita memulihkan gambar Kristus. Orang akan tertarik kepada dia. Saya bukan apa-apa. Terlalu banyak orang-orang muda ini. Mereka itu berpegang pada tangan saya, tidak mau lepas. Tapi bukan sayanya. Saya tidak sedang ingin menunjukkan bahwa saya orang yang begitu mengasihi. Saya tidak peduli. Saya ingin menunjukkan bahwa Yesus mengasihi mereka. Ada anak muda saya tanyakan, apa yang kamu rasakan? Dia mengatakan, apa yang saya rasakan? Yesus ada di sini sekarang. Yesus ada di sini. Saya bilang, kalau begitu kamu mau menerima dia. Dia bilang, pasti, jelas, iya. Dia katakan, of course. Temboknya sudah rubuh semua. Saya tinggal beritakan sedikit Injil. Kemudian berdoa menuntut mereka pada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita ingat 3 poin ini. Amin, haleluya. 1, kita terhubung dengan pokok, yaitu kita memiliki sebuah kehidupan doa. Tahu untuk melayani Tuhan terlebih dulu. Yang kedua, kita harus mengandalkan Roh Tuhan. Saudara belum dibaptis Roh Kudus, segera dibaptis Roh Kudus. Dibaptis, artinya saudara ini dipenuhi
dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Dirasuki oleh Roh Kudus. Ini kerasukan yang positif. Dirasuki oleh Roh Kudus. Amin. Kemudian kita tahu untuk merendahkan hati. Kita tahu untuk menyingkir supaya Yesuslah yang kelihatan. Saya berpikir untuk sembunyi di balik salib saja tidak cukup. Kita adalah umat perjanjian baru. Kalau Yohanes Pembaptis masih dalam perjanjian lama sebelum Yesus mati dan terangkat, Yohanes Pembaptis mengatakan, biarlah aku menjadi semakin kecil dan dia menjadi semakin besar. Saya suka mengatakan begini, less of us, more of him, but none of us is all of him. Ini akan membawa sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Pada saat ini saya ingin mengakhiri dengan sebuah doa. Saya mengatakan, Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, aku bersyukur untuk anak-anak-Mu yang haus, untuk anak-anak-Mu yang ingin menuai di ladang akhir zaman, Tuhan. Aku minta ya Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan hadirat-Mu, dengan api Roh Kudus, Tuhan. Aku minta oleh Roh-Mu sendiri, Engkau bawa mereka untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Lebih dekat lagi ya Tuhan. Bahwa darah-Mu sudah Engkau curahkan sehingga mereka dapat datang setiap saat ke tata anugerah-Mu ya Tuhan. Mereka dapat mencari wajah-Mu ya Tuhan. Mereka dapat mendahulukan Engkau ya Tuhan. Aku bersyukur ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami pun juga lebih baik Engkau yang hidup daripada kami yang hidup di muka bumi ini. Karena kami telah diberikan suatu kehormatan yang tertinggi untuk dapat dipakai, untuk dapat terlibat di dalam kerajaan-Mu menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Amin. Terima kasih untuk waktu yang disediakan. Haleluya. Haleluya, haleluya.